Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang singkat ini, saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas tentang mata kuliah multimedia cerdas. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang sudah bergabung di kelas multimedia cerdas. Oke, langsung saja. Jadi kita coba flashback ya tentang mata kuliah multimedia di semester awal dulu ketika teman-teman mengikuti mata kuliah multimedia 1 dan juga multimedia 2. Yang mana di multimedia 1 teman-teman banyak project untuk membuat film, kemudian di multimedia 2 teman-teman juga banyak project untuk membuat animasi. Pasti akan teringat ya, kira-kira multimedia itu apa sih? Jadi secara prinsip multimedia itu adalah sesuatu yang terdiri dari 5 elemen. Elemen teks, kemudian gambar, suara, kemudian animasi dan juga video. Dan sesuatu tersebut bisa dikatakan multimedia jika terdapat minimal ada 2 elemen di dalamnya. Contohnya apa? Contohnya gini, ketika teman-teman melihat film gitu ya di YouTube, entah itu streamingan atau gimana, itu kan pasti teman-teman di film itu akan ada yang namanya video, terus kemudian ada suaranya juga, kemudian ada gambarnya juga. Bahkan hampir seluruh elemen multimedia itu masuk di dalam sebuah film gitu ya. Itu yang dinamakan multimedia. Lantas lawannya multimedia itu adalah single media. Single media itu gambarnya seperti apa? Jadi single media itu semuanya teman-teman punya foto. Kalau kita lihat foto itu hanya ada satu elemen, yaitu elemen apa? Elemen gambar. Gambar diam yang tidak bergerak. Itu adalah foto. Terus ketika coba single media yang lain, contohnya itu ketika teman-teman mendengarkan lagu menggunakan headset gitu ya, mendengarkan lagu menggunakan smartphone, headset, kemudian dipasang telinga. Nah, itu juga termasuk single media. Karena apa? Karena yang bisa dirasakan itu hanyalah suara. Jadi, pada prinsipnya, sesuatu dikatakan multimedia jika terdapat minimal ada 2 komponen elemen multimedia. Bisa dipahami ya? Oke. Lantas, sesuatu yang cerdas itu apa sih? Nah, sesuatu yang cerdas, kalau teman-teman istilahnya mau mencari definisi kata cerdas gitu ya di Google atau KBBI itu nanti akan ada banyak versi gitu ya. Saya sendiri juga mencoba memahami cerdas secara definitif, kemudian cerdas secara teknis itu seperti apa. Tapi sampai akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa sesuatu yang cerdas itu adalah sesuatu yang kreatif, kritis dan juga realistis. Dan tambahnya adalah fleksibel. Karena ada artikel itu yang saya baca itu ada perbedaan antara orang cerdas dengan orang yang pintar atau pandai. Rata-rata orang yang pintar dan pandai, mereka memang fokusnya terhadap sesuatu yang akademisi. Jadi kemampuan menghafal, kemudian kemampuan berhitung dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang pandai dan juga pintar. Berbeda dengan orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas ini biasanya cenderung fleksibel, kemudian dia berpikirnya out of the box, bisa dikatakan kreatif, tapi juga punya unsur kritisnya dan juga realistis. Pokoknya kalau teman-teman pengen tahu tentang cerdas itu seperti apa, bisa dilihat sendiri deh di internet itu cerdas seperti apa. Cuma di asumsi mata kuliah multimedia cerdas, cerdas yang saya maksudkan di sini adalah kreatif, kritis dan juga realistis. Dan mungkin teman-teman bisa melihat di resource-nya tentang WB Simply Psychology, ORG, Intelligence.html ini. Mungkin kalau pengen teman-teman lebih jauh mempelajari tentang sebenarnya filosofi dari cerdas itu seperti apa, bisa dipelajari deh sendiri gitu ya. Nah, lantas kembali lagi ke mata kuliah multimedia cerdas, sebenarnya maksudnya apa sih mata kuliah ini? Jadi di mata kuliah multimedia cerdas ini, kalian akan eh, membuat sebuah produk multimedia yang kreatif, kritis dan juga realistis. Yang paling membedakan di antara multimedia 1, 2 dan juga multimedia cerdas adalah gini. Kalau di multimedia 1, kalian akan diberikan pengarahan ilmu teori secara prinsip dan juga praktis tentang bagaimana cara membuat sebuah film atau video. Kemudian di multimedia kalian akan diajari tentang bagaimana membuat sebuah animasi. Di multimedia cerdas ini kalian akan memaksimalkan seluruh elemen yang ada di dalam multimedia, baik itu teks, kemudian ada gambar, suara dan juga video, dan terakhir adalah animasi untuk membuat sebuah produk yang kreatif,
kritis dan juga realistis. Gambarannya bagaimana Pak? Oke, nanti akan saya berikan gambaran lebih jauh tentang produk multimedia cerdas setelah kalian memahami apa saja yang harus kita pelajari di mata kuliah ini. Oke, setelah saya berpikir cukup panjang dan juga cukup lama, karena saya juga cukup lama mengajar mata kuliah multimedia, saya mengamati juga kebutuhan yang harus dimiliki oleh teman-teman sebagai seorang mahasiswa dan juga nanti sebagai seorang fresh graduate. Yang akan kita pelajari di sini adalah creative thinking, kemudian critical thinking dan juga design thinking. Mengapa ketiga skill ini harus kita pelajari? Karena saya rasa saat ini dibutuhkan sekali orang-orang yang punya pemikiran kreatif. Karena kita tahu semakin banyak orang akan semakin sulit kompetisinya, apalagi sekarang adalah era kolaborasi, itu juga cukup sulit adaptasinya. Maka kita harus untuk bisa survive di dalam sekarang dan juga masa yang akan datang, kita membutuhkan orang-orang yang kreatif. Itulah kenapa saya akan mencoba menjelaskan secara gampang bagaimana sih cara kita bisa menjadi seorang yang kreatif gitu ya. Dan juga saya juga akan memberikan experience saya atau pengalaman saya ketika berprofesi sebagai dosen dan juga melakukan banyak pekerjaan, multitasking, dan tetap menghasilkan sebuah karya yang maksimal di setiap sektor-sektor yang harus saya kerjakan. Dan yang kedua, selain berpikir secara kreatif, teman-teman juga harus berpikir secara kritis karena ini juga penting. Karena dengan kemampuan critical thinking, kalian akan memiliki kemampuan analisa yang bagus, kemudian melihat peluang yang cukup bagus, kemudian tidak mudah untuk istilahnya terlalu trust dengan banyaknya informasi yang saat ini kita dapatkan gitu ya. Apalagi teman-teman tahu sendiri kan, ketika kalian punya sosial media, Instagram, akan ada banyak sekali informasi di feed gitu ya. Apalagi kalau kita nggak pintar-pintar memiliki kemampuan critical thinking ini juga akan sangat terbebani gitu ya. Ini sangat terbebani. Terus kemudian yang terakhir adalah design thinking. Design thinking ini sangat penting juga karena ketika kita memiliki kemampuan kreatif, kemudian dikolaborasikan dengan critical thinking atau berpikir kreatif, kritis, maka kemampuan untuk mendesain ini juga diperlukan. Hal ini untuk mengontrol supaya teman-teman itu ketika membuat sebuah produk itu tidak berbasiskan intuisi. Enaknya mau bikin ini, saya punya ide ini, tetapi teman-teman tidak mendesain kira-kira yang dibutuhkan itu apa saja dalam membuat sebuah produk. Makanya design thinking ini sangat penting supaya teman-teman itu ketika membuat sebuah produk itu benar-benar step by stepnya tahu. Dan juga ini juga akan memberikan experience baru kepada teman-teman, pengalaman dalam membuat sebuah produk. Entah itu video, film, paling nggak harus dipikirkan dulu konsepnya itu seperti apa, terus kemudian planningnya itu seperti apa. Nah seperti itu. Saya rasa cukup sekian penjelasan tentang mata kuliah multimedia cerdas dan tentang apa sih yang harusnya kita pelajari di dalam mata kuliah multimedia cerdas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.